Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, tolong dibantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Sabtu, tanggal 14 Oktober tahun 2023. Orang jujur, bab 6691 sampai bab 6695. Pemerasan. Ketika Yechen mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi cemas dan berseru, "Saya berkendara ke sini tanpa mengganggu siapapun, dan tiba-tiba saya ditabrak oleh mobil gadis ini. Wajar jika saya menuntut kompensasi. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya memeras uang? Anda tidak ingin menindas beberapa orang karena ada banyak orang. Dan jangan berpikir bahwa saya takut kepada Anda karena ada banyak orang." Anggota mafia itu segera mengeluarkan pistol dari tangannya, pinggang, mengarahkannya ke kepala Yechen, dan berkata dengan dingin, "Keluar dari sini sekarang. Jika kamu mengatakan satu omong kosong lagi, aku akan menembakmu." "Brengsek," Yechen berkata dengan marah, "kamu sangat mampu. Anda ingin menembak saya di depan umum?" Pada saat ini, Qiangxi membuka pintu penumpang Chevrolet, mengangkat ponselnya di tangannya dan berkata dengan keras, "Saudara Chen, saya telah menelepon polisi." "Oke." Yechen mengangguk puas, melihat anggota mafia itu berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak akan menembakku? Ayo, tembak aku di sini." Setelah mengatakan itu, Yechen menunjuk ke alisnya dan berkata, "Kalau kamu punya nyali, tembak." Melihat hal tersebut, Julia langsung berteriak, "Robert, letakkan senjatanya." Dalam pandangan Julia, meski pria asing di hadapannya meminta $100.000 itu memang keterlaluan, pada akhirnya, masalah ini adalah miliknya. Tanggung jawab. Jika Anda memukul orang lain, kompensasi tidak bisa dihindari. Anak buah ayah saya menodongkan senjata ke orang lain, yang sama sekali tidak masuk akal. Melihat Yechen begitu keras kepala dan tidak takut dengan pistol di tangannya, pria itu tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya, dia tidak ingin menembak, tapi dia hanya ingin menggunakan pistolnya untuk menunjukkan identitasnya sebagai mafia, sehingga pria Oriental yang tidak tahu ketinggian dan ketinggian dunia ini punya akal sehat dan keluar dari sini. Namun siapa sangka pria ini ternyata sombong sekali. Biasanya, dia tidak akan ragu untuk menembak seseorang. Namun situasi hari ini sungguh istimewa. Pertama-tama, ini adalah pintu masuk ke perkebunan keluarga Zhano. Menembak dan membunuh orang di sini pasti akan menarik perhatian besar. Apalagi pihak lain sudah menelepon polisi. Dan polisi pasti akan datang untuk menangani kecelakaan lalu lintas ini. Jika orang tersebut meninggal, tidak ada cara untuk menutupinya, dan tidak ada waktu untuk menanganinya. Tidak hanya dia yang ditangkap, keluarga Zhano juga akan terkena dampaknya. Terlebih lagi, wanita tertua sedang menonton di sini. Bagaimana dia bisa membunuh seseorang di depannya? Pada saat ini, orang lain menghampiri Robert dan berbisik di telinganya, "Tamu terhormat akan segera datang, jangan menimbulkan masalah. Kalau tidak bos akan sangat marah jika Anda mengabaikan tamu terhormat itu." Robert punggungnya ketakutan, dan dia dengan cepat bertanya, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Pria ini menginginkan $100.000, dan saya tidak setuju.
Setelah mengatakan itu, Robert menatap Julia dengan tenang dan berkata, "Wanita tertua masih di sini. Apa yang harus saya lakukan?" Pria itu berkata dengan cepat, "Apakah kamu bodoh? Tidak bisakah kamu melihat bahwa wanita tertua ingin melarikan diri? Jika kamu menanganinya dengan benar, bos tidak akan menyalahkanmu, tetapi akan mengira bahwa ini kecelakaan mobil terjadi bagus sekali. Jika bukan karena kecelakaan mobil ini dan wanita tertua pergi, bukankah perjamuan akan diadakan malam ini?" Robert langsung sadar kembali dan sangat gembira. Dia berkata dengan cepat, "Kalau begitu saya akan memberitahu bos sekarang." Setelah itu, Robert mengeluarkan walkie-talkie dan berkata, "Tolong beritahu bos bahwa wanita tertua mengalami kecelakaan mobil di depan pintu. Silakan datang secepatnya." Mendengar ini, Julia segera berjuang untuk berdiri dan berkata kepada Ye Chen, "Tuan, apakah Anda tidak ingin $100.000? Anda mengantar saya ke suatu tempat, dan saya akan memberikan Anda uang?" Ye Chen sudah lama mendengar bisikan antara Robert dan orang lain, dan kemudian dia menyadari bahwa pemuda di depannya gadis itu ternyata adalah putri dari bos keluarga Zhano. "Bukankah ini hanya seseorang yang memberiku bantal saat aku tertidur? Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan bagus seperti itu?" Jadi, dia berkata dengan ekspresi bajingan di wajahnya, "Tidak, saya ingin uang tunai, dan saya akan menunggu di sini. Jika Anda tidak memberi saya uang, saya akan menunggu sampai polisi datang." Julia tampak gugup dan putus asa saat dia memohon, "Tuan, bawa saya keluar dari sini, dan saya akan memberi Anda 200.000. Ye Chen tetap bergeming, "Saya ingin uang tunai, dan saya menginginkannya sekarang." Air mata cemas Julia akan mengalir keluar. Dia sering melihat kembali ke istana, takut ayahnya akan mengusirnya keluar. Namun, Ye Chen tidak memberinya kesempatan. Saat itu, seorang laki-laki jangkung dan gendut berjas berlari keluar dengan cepat, disusul rombongan besar orang. Ketika Julia melihatnya, ia langsung putus asa, karena laki-laki berjas yang berlari di depan adalah ayahnya Antonio. Antonio marah dan cemas saat ini. Dia tidak pernah menyangka putrinya Julia secara tidak sengaja mematahkan ujung roknya sekarang. Dia bilang dia akan mencari jarum dan benang untuk memperbaikinya, tapi dia mendengar laporan dari bawahannya bahwa putrinya mengalami kecelakaan mobil di gerbang istana. Setelah mendengar berita tersebut, pikiran pertamanya bukanlah untuk mempedulikan keselamatan putrinya, tetapi takut putrinya akan melarikan diri, jadi dia mengusirnya dengan panik. Ketika Julia melihatnya, dia berjuang untuk melarikan diri, tetapi ditangkap oleh Ye Chen. Ye Chen berkata dengan serius, "Nona, jika kamu melarikan diri sekarang, itu akan menjadi tabrak lari." Julia cemas, menghentakkan kakinya. Dia yang masih merasa bersalah terhadap Ye Chen sekarang ingin menamparkan wajah Ye Chen. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menunjuk ayahnya yang semakin mendekat dan berkata, "Pria itu adalah ayahku. Dia akan memberimu uang untukku. Tolong menyingkirlah dan biarkan aku pergi." Ye Chen berkata dengan tegas, "Jika Anda memukul saya akan meminta kompensasi dari Anda. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. $100.000, tidak kurang 1 sen pun." Air mata mengalir dari mata Julia karena marah, dan dia hendak. Saat dia berbicara,
Ayahnya Antonio sudah mendatanginya, menatapnya dan berteriak dengan marah, "Julia, jelaskan padaku mengapa kamu ada di sini." Julia juga mempertaruhkan nyawanya dan berteriak keras, "Karena aku ingin tinggalkan tempat ini, pulang, jangan biarkan siapapun menghentikan saya." "Beraninya kamu," Antonio berteriak dengan marah, "jika kamu meninggalkan rumah ini, kamu akan pergi ke Sisilia dan mencukur bulu domba seumur hidupmu." "Aku tidak akan pergi," Julia berkata dengan marah, Aku ingin memutuskan hubungan denganmu. Mulai sekarang, aku akan bisa menghidupi diriku sendiri dan bertahan hidup sendiri, dan hidup dan matimu tidak ada hubungannya denganku." Antonio berkata dengan marah, "Sungguh keterlaluan, jika kamu dilahirkan dalam keluarga Zano, kamu akan menjadi anggota keluarga Zano seumur hidupmu." Setelah itu, dia berkata kepada beberapa orang di sekitarnya berkata, "Ambil nona muda itu kembali." Julia segera ingin melepaskan diri, tetapi ada begitu banyak orang di seberang sana sehingga dia, seorang gadis, tidak dapat menolaknya. Melihat dia akan dibawa pergi, Ye Chen langsung berkata dengan marah, "Kalian bekerja sama untuk mempermainkanku kan? Di mana uangku? Dia belum memberi kompensasi padaku, jadi dia tidak bisa pergi kemanapun." Antonio mengerutkan kening pada Ye Chen. Dia bertanya dengan dingin, "Siapa kamu?" Ye Chen menatapnya dan berkata dengan cara yang tidak rendah hati atau merendahkan, "Putrimu menabrakku dengan mobil, dan kamu ingin dia pergi tanpa membayarnya. Kamu menindas orang yang jujur." Antonio mengerutkan kening. Dia memandang Ye Chen dan kemudian pada dua mobil yang terlibat dalam kecelakaan mobil. Setelah hening beberapa saat, dia mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan uang tunai $1.000, menyerahkannya kepada Ye Chen, dan berkata dengan tenang, "Demi membantuku menghentikan putriku, demi aku, ambil $1.000 ini dan keluar dari sini." Ye Chen mencibir dan berkata dengan nada menghina, "Kamu ingin mengirimku pergi untuk $1.000? Apakah Anda tergila-gila menjadi miskin? Atau saya tergila-gila menjadi miskin?" Antonio tidak menyangka Ye Chen akan begitu bodoh. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia menatap Ye Chen dan bertanya dengan tegas, "Berapa yang kamu inginkan?" Setelah menanyakan pertanyaan ini, Antonio terus menatap mata Ye Chen, menunggu, melihat kutipan Ye Chen. Dia bahkan berpikir dalam hati, "Bocah bodoh ini berani menjadi serakah di hadapanku. Dia takut mempertaruhkan nyawanya demi uang. Dia satu-satunya yang berani mengatakan angka yang melebihi $5.000 AS. Saya biarkan seseorang memenggal kepalanya." Pada saat ini, Ye Chen bertemu dengan tatapan Antonio, berdeham, dan berkata dengan keras, "Dengar, $100.000 AS, tidak kurang 1 sen pun. Beberapa orang mati, tapi belum mati sepenuhnya." Bersambung.